Ya, selamat malam saudara, jumpa kembali bersama saya Desi Indriadi dalam Dialog TVRI. Dan malam hari ini kita masih mendiskusikan mengenai dilema pelantikan Kapolri. Setelah 20 hari bergulir sejak nama Komjen Budi Gunawan kemudian diusulkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR RI dan kemudian diputuskan dalam sidang paripurna untuk menerima Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hingga hari ini kemudian BG masih belum dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri definitif. Bagaimana kemudian kita membaca dilema ini dan apakah kemudian kegamangan Presiden Jokowi dalam hal melantik Kapolri yang baru? Ini akan kita diskusikan. Sudah hadir malam hari ini anggota Kompolnas, Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir. Kemudian seharusnya malam hari ini kami juga menghadirkan pakar hukum tata negara Pak Refli Harun dan mudah-mudahan sesaat lagi segera bisa bergabung bersama kita. Baik, saya mau ke Prof. Presiden gamang sebetulnya melantik. Ya kalau dibilang gamang ya saya kira juga karena ini kan masih 100 hari pertamanya ya. Menjadi presiden langsung ditimpa badai seperti ini. Saya kira wajar juga kalau beliau. Namun yang kedua kalau bagaimana beliau menghabiskan hari-hari itu saya melihat bahwa beliau dalam tidak memiliki pegangan lebih berkecenderungan terus ya. Contoh misalnya ketika beliau mengatakan bahwa kita serahkan kepada hukum. Orang bilang bahwa itu ungkapan yang lembek, ungkapan atau suatu pernyataan yang tidak punya visi. Bagi saya jelas tuh bahwa dengan kasusnya itu ditangani secara hukum, maka memang secara tegas juga bahwa dia tidak mau memilih jalan-jalan politik dalam hal menyelesaikan isu ini. Kan? Maka itu suatu posisi sebenarnya, ya, suatu posisi yang berani diambil oleh presiden saja seumur jagung dari sisi. Kita kemudian buying time untuk menyerahkan itu semua kepada proses hukum. Harga. Tapi bukankah terlalu lama, takes time? Memang itu memang yang diambil ya. Pilihan menunda itu memang diambil secara sengaja karena tadi untuk sementara memang belum ada satu solusi dalam rangka bagaimana menghadapi macan-macan di DPR kalau memang mau dibatalkan. Tapi juga nggak tahu lagi bagaimana menghadapi relawan ya. Kalau melantik begitu. Misalkan relawan. Ya. Namun pilihan menunda itu kemudian dianggap sebagai terlalu costly karena tadi misalnya sebagai contoh Pak BG sendiri melakukan pra-peradilan bakal panjang ya kan. Lalu para saksi tidak muncul bakal panjang. Demikian pula Polri balik mentersangkakan para komisioner tambah panjang lagi. Makanya kemudian lalu mulai dipikirkan untuk membuat satu opsi yang lain yang jauh lebih solutif gitu. Kira-kira skenario seperti apa yang paling solutif? Kemudian dikatakan tidak mau ada intervensi di situ. Fine. Tapi tetap perlu ada sebuah jalan keluar yang kemudian mungkin tidak akan benar-benar bisa win-win solution di situ, menyenangkan kedua belah pihak, tapi paling tidak orang juga tidak terlalu lama menghabiskan energi untuk mendiskusikan. Jadi lihat dari beberapa opsi seperti misalnya melantik, tidak melantik, nanti kalau kemudian memberhentikan dan menunda, maka memang seperti yang dikatakan oleh Pak Mensesnek Pratikno, yakni meminta BG mundur itu adalah langkah paling tinggi secara politik, paling murah. Minta yang bersifat dengan begitu lalu beres semua, ya kan? Presiden juga atau tapi kan itu idealnya, Rolf. Ini kan kondisinya tidak normal. Nah, nampaknya bahwa ya menurut saya begini, kalau saya jadi Pak BG, Pak Budi, lalu pertama harus melepaskan tiket saya, kedua lalu siap menghadapi hukum, dan ketiga harus siap-siap juga menghadapi penjara dan seterusnya, mana saya mau begitu ya. Makanya mesti deal kan. Udah dapat tiket pas politik loh. Udah dapat gitu, nih ya. Iya. Makanya mesti ada deal ya. Deal ini yang nampaknya belum dilepas ke permukaan, deal yang akan terjadi. Ini sudah bergabung bersama kita Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara yang juga staf sus khusus. Bukan, jangan disebut pakar hukum tata negara deh. Selamat malam, Bung Refli. Terima kasih sudah hadir. Mas Refli, tadi pernyataan kegamangan, membaca kegamangan Jokowi. Anda dengan pernyataan Presiden gamang untuk seperti apa sebetulnya membaca sikap dari Presiden Jokowi tadi? Kalau kita lihat dari pilihan dari awal ya, kebijakan 16 Januari misalnya, sampai saat ini, kan sebenarnya kan sinyalmennya saya lihat itu melantik sebenarnya kan. Ini dari sinyal ya pertama kita kemudian mengambil kebijakan untuk menunda, kan semua orang tahu yang namanya peradilan itu tidak sedar ya, dari tersangka lalu kemudian nanti lagi banding ya, itu kan tidak mungkin pada jangka hanya 2 atau 3 bulan, misalnya tidak mungkin selama itu pula jabatan Kapolri kosong. Tapi ini mungkin gaya solo ya, mundur. Tapi kan mudah karena ya kalkulasinya itu ya. Kalau sih ininya mungkin sama dengan Prof. Ya, saya kira semua orang akan melihat kalau andanya kita dalam posisi yang terpojok ya segera mungkin bisa dilakukan untuk kemudian. Saya kira Bang Adrianus kan tahu betul sebagai kriminolog ya. Kira-kira begitu. Dan lihat bahwa hari-hari belakangnya Mensesnek mengatakan lebih kalau mulanya. Jadi sebenarnya
Soalnya kalau melantik sebenarnya kan tidak ada hambatan dari sisi politik, karena semua partai di DPR mendukung. Demokrat yang tidak datang juga yang agak keberatan, tapi hampir semuanya mengatakan setuju. Nah, kalau pada waktu pilihannya, pilihan sebenarnya kan tidak ada hambatan dari sisi politiknya. Saya kira Jokowi sangat memperhatikan bagaimana dinamika di luar. Yang saya kira karena itulah terpilih sebagai presiden. Nah, saya ingat kata Sahid Tapi semalam di acara lain mengatakan bahwa partai harus bahwa Jokowi dipilih oleh rakyat. Memang dia dicalonkan, tapi bukan partai yang memilih, rakyat yang memilih dia. Nah, karena itu kalau dihadapkan pada misalnya suara hati rakyat kemudian dukungan elit partai politik, Jokowi tentu akan dilematis Ini tapi ini adalah juga bagi presiden. Seandainya dalam tanda kutip BG ini kemudian tidak tahu diri dan maka yang paling tidak menyandra itu adalah mundur. Tapi kan persoalannya adalah dia masih yakin karena dukungan KIH juga masih kuat. Nah, kemarin misalnya tiba-tiba pentolan KIH bertemu presiden misalnya. Padahal rumornya begitu akan diumumkan kira-kira sebelum presiden keluar negeri menunda lagi. Tapi saya menangkap bahwa sinyal tidak melantik itu jauh lebih kuat. Tapi begini, kalau kemudian tidak akan banyak kemudian pertarungan di level politik karena DPR menyetujui di paripurna bukan BG sebagai Kapolri. Kemudian dinamika kembang adalah KIH pun setuju akhirnya memberikan keluasaan kepada Jokowi. Keputusan Jokowi kami dukung. Begitupun juga kemudian pentolan politik dari KMP datang bertemu dengan Jokowi dan pernyataan yang biasa keluarkan. Baik itu Bowo, kemudian juga Bakri di situ mengatakan menghargai dan menghormati semua Presiden Jokowi jenjang itu memang berdasarkan hukum keinginan masyarakat. Bola panas itu ada Jokowi sebetulnya untuk mengatakan ini tidak dilantik, kita pilih Kapolri yang baru, bukan itu kita membahas. Bola itu di tangan Jokowi saya menyetujui. Sebenarnya yang paling bagus adalah skenario adalah ketika kemudian dijadikan tersangka itu kemudian ditarik pencalonannya. Tetapi kan kita tahu bahwa dalam hal ini presiden mengajukan calon kan tidak otonom juga karena ada pendukung kuat di belakang layarnya kan begitu. Ketika kemudian fit and proper test harapannya sebenarnya barangkali ditolak begitu. Tapi unfortunately tiba-tiba kompak semuanya hampir semuanya mendukung. Maka kemudian bola panas kembali kepada presiden. Nah, presiden kan dihadapkan pada pilihan mau melantik atau tidak melantik. Tapi hati nurani rakyat, rasionalitas publik pasti bilang tidak melantik. Karena bagaimana mungkin pertanggungjawabannya zaman SBY saja yang kadang-kadang orang memperbandingkan gaya kepemimpinan SBY yang begini begitu. Ketika kemudian ada pejabat publik dalam status tersangka saja, itu dalam tanda kutip saya kutip terus biar aman. Pak SBY itu mampu melengsarkan atau membuat yang bersangkutan mundur. 3 menteri mundur dalam status sebagai tersangka. Nah, ini belum dilantik sebagai pejabat publik bagaimana mungkin kemudian pertanggungjawabannya ke publik bahwa presiden ini pro pemberantasan korupsi, bahwa presiden ini mendengarkan hati nurani masyarakat, suara masyarakat, ketika kemudian ada pejabat publik yang bermasalah, kemudian dia mengabaikan itu dan melantik. Ini bukan masalah BG dan tidak BG. Ini berlaku kepada siapapun yang dilantik dalam status atau dalam masalah hukum, termasuk Sekda Sumatera Utara. Dan kalau tidak salah sekarang juga sudah dinonaktifkan. Begitu. Mas Refli, apakah kemudian bisa orang mengatakan begini, bahwa ketika pentolan KIH mengatakan kami menyerahkan itu semua kepada presiden dan kami mendukung apapun keputusan presiden terkait dengan BG. Kemudian pentolan KMP pun juga mengatakan hal yang sama. Tapi jika kemudian presiden tidak berani mengambil sikap untuk memberhentikan atau tidak melantik BG, apakah kemudian masyarakat bisa mengatakan bahwa pernyataan dari KIH dan KMP itu hanya lip service semata? Ya, saya kira kita bisa nilai saya kira ini kan seperti testing the water. Yang namanya politik kan tidak bisa mengatakan misalnya kalau hari ini kita katakan A, bahwa A itu dipegang mutlak 100%. Kadang-kadang kan di belakang layarnya bilang apa, press conference-nya ngomong berbeda kan kira-kira begitu. Tetapi yang kita tangkap misalnya di dalam KIH misalnya tetap mengatakan tunggulah pra-peradilan, kan masih begitu juga. Padahal kita tahu bahwa selain memang pra-peradilan terhadap status tersangka itu tidak lazim kecuali dengan kegilaan tertentu mungkin akan dikabulkan. Karena begini, kalau pra-peradilan ini dikabulkan, maka ini akan menjadi jalan samping untuk membunuh KPK. Karena semua yang dijadikan tersangka itu akan mempra-peradilankan semua. Dan cukup dengan satu hakim dengan masa kerja 7 tahun
7 hari, maka kemudian bebas orang. Tapi kalaupun itu terjadi, kan dengan gampangnya, ini kan soal prosedur ya. Maka dengan mudahnya dan gampangnya KPK akan menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka karena belum pada pokok perkaranya dengan prosedur yang mungkin dianggap benar. Sama seperti polisi ketika menahan, polisi dikatakan salah Anda melakukan penahanan, ya sudah dilepaskan lalu kemudian ditangkap lagi dengan prosedur yang dianggap benar. Jadi sebenarnya pra peradilan itu bukanlah sesuatu yang harus ditunggu sebenarnya. Jadi ketika seseorang dinyatakan tersangka oleh KPK, sudah pasti akan menjadi terdakwa, ya. Lalu kemudian sudah pasti akan di sidang, diadili, dan kemudian memakan waktu yang lama. Oke, Prof. Gitu. Tadi kan kita bicara masalah gamang, dan itu sebetulnya sudah terjawab, sebagian besar sudah terjawab oleh Mas Refli. Tapi tadi Prof sempat mengatakan bahwa memang harus ada jalan yang sifatnya solutif, walaupun ini memang ada jeda untuk buying time. Tapi solutif yang seperti apa kira-kira paling tepat jalan keluarnya? Tadi ya dengan memakai mengutip juga ini ya, mengutip kata-kata Mensesnek bahwa yang paling bagus adalah yang paling indah kalau adalah mundur gitu ya. Mundur maka teratur. tentu mundur itu mesti ada dealnya, ada konsesinya lah begitu. Dan saya kira Mensesnek tidak akan bilang demikian kalau seandainya kemudian arah politik istananya tidak mundur kan begitu, atau tidak mau melantik kan. Karena arah politiknya tidak melantik, maka ada muncul kata-kata seperti itu. Oke, tapi konsesi antara siapa dengan siapa, Prof? Ya gampangnya nih, yakni bahwa BG dijadikan sebagai tersangka lagi dan kemudian keluar dari itu dan bisa melantik. Bagaimana caranya tentu tidak terlalu mudah ya. Sebagai contoh misalnya pernah juga kami pikir-pikir juga di komisi itu. Sebagai contoh misalnya. Bisa skenario-nya kira-kira gitu. Misalnya sebagai contoh ketika KPK mengembalikan kasus ini kepada polisi, lalu polisi yang mengerjakan, memang terdapat kemungkinan konflik of interest, tapi dengan supervisi dari tim 9 misalnya begitu, maka dapat ditangani secara baik. Dan kemudian lalu bisa diakhiri dengan SP3 misalnya. Yang kedua misalnya kalau diterahkan pada ketika sudah sampai pada jaksa KPK, lalu kemudian jaksa agung melakukan suatu intervensi dan kemudian dibenarin misalnya. Yang ketiga misalnya presiden ini lebih berat lagi ya, mengeluarkan kepres yang bersifat bersifat pamungkas gitu ya, sehingga kemudian proses hukum BG berhenti dan kemudian proses hukum terhadap 4 komisioner KPK juga berhenti begitu ya. Nah itu semua dihitung-hitung ya, dan tentu dengan menghitung juga dari segi beban politiknya. Nah memang tidak terlalu gampang. Nah yang lebih gampang adalah dari segi KPK-nya, dari segi polisi ketika hendak mentersangkakan. Karena polisi punya SP3 dan posisi polisi di bawah presiden, lebih mudah bagi polisi untuk meng-SP3 kan. Permasalahannya adalah mengapa presiden tidak mau. Ini juga menarik. Ya. Presiden nampaknya amat concern, amat fokus pada soal BG dan tidak mau ngurusi lebih banyak pada kasus Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan gitu ya. Nampaknya ada semacam kekesalan yang simbolik dari presiden begitu terhadap kepolisian, terhadap KPK gitu ya, yang sudah bisa begini, bisa pertama kalau sudah memotong proses ketatanegaranya, yang kedua juga pada saat yang lain sebenarnya juga kan membuat ada pihak yang kehilangan muka kan, sehingga kita bicara mengenai sebetulnya ada presiden yang paling kehilangan muka di sini. Betul, kami juga sebetulnya kan gitu ya. Nah untuk itu maka nampaknya ada semacam pembiaran agar kemudian lalu proses penggantian komisioner dipercepat, sehingga kemudian lalu bisa kita dapatkan satu KPK dengan gaya baru, gaya yang lebih KPK diisi orang-orang baru, fatsun lah, ya lebih mementingkan tata krama. Nah itu nampaknya yang juga tengah terjadi sekarang. Mana yang benar itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah bahwa saya menduga bahwa tidak mungkin tidak ada deal gitu ya antara presiden dengan Pak Budi. Karena begini juga ya, kalau kita bicara mengenai Polri gitu ya, maka semua orang yang naik ke atas sebagai pimpinan itu dia tidak mungkin sebagai pribadi, tidak mungkin sebagai individu. Dia membawa beban teman-teman gitu ya. Dia juga punya preferensi pada beberapa gaya-gaya kepemimpinan tertentu. Sehingga mungkin dari segi Pak BG-nya secara pribadi mungkin sudah mau bilang mundur, tapi beban teman-teman ini yang berat. Gerbong di belakang. Ya, beberapa janji yang juga mungkin sudah keburu dikomitkan itu juga lalu berat untuk kemudian diabaikan begitu saja. Nah inilah memang repotnya satu organisasi yang penuh dengan budaya gitu ya, seperti kepolisian. Gitu. Mas Refli, ini kan ada beberapa simulasi yang dibuat oleh Prof dan teman-teman di Kompolnas ya. Kompolnas saja atau ada melibatkan yang lain? Simulasi ini. Kami aja. Sepakat nggak dengan simulasi ini? Ada 3 loh pilihannya.
Saya sebenarnya begini ya, ya agak ortodoks dalam ini ya. Mungkin kalau Prof. Adrianus kan sebagai bagian komponen dari proses ini ya, ada Kompolnas dan lain sebagainya, sehingga harus ada tanggung jawab moralnya juga. Tapi kalau saya ya masyarakat tradisional saja mengatakan bahwa ya sudah, proses hukum itu harus jelas, harus transparan. Ya, tidak boleh dikompromikan. Ya, kalau memang kemudian BG tidak bersalah, ya, itu ya nanti dibuktikan di proses pengadilan kan begitu. Mengenai presiden, ya inilah ujian bagi seorang pemimpin, ya, apakah kemudian seorang pemimpin itu mampu lolos dari ujian seperti ini. Nah, ini kan ujian bagi kualitas Jokowi. Bagaimana terhadap KPK? Ya, saya kira akhirnya kemudian sebenarnya yang paling gampang tuh begini, ajukan saja Kapolri baru, ya, lalu kemudian suruh Kapolri itu kemudian membereskan internal kepolisian, ya, dan barangkali bagaimana memperbaiki hubungan dengan KPK, tapi tentu tidak dengan mengorbankan proses yang sudah ada. Kan kita tapi juga untuk sampai kepada pengajuan Kapolri baru yang ini kan juga tetap harus diselesaikan. Ya, itu kan tidak bisa di-skip begitu saja. Itu tetap diselesaikan. Artinya KPK tetap menyelesaikan PR itu. Enggak, maksud saya begini, untuk mengatakan bahwa ada nama baru yang diajukan sebagai calon Kapolri, apakah itu lewat Kompolnas atau Presiden langsung menggunakan hak prerogatifnya mengajukan satu nama, tapi problem apakah BG tidak dilantik, BG diselesaikan kasusnya seperti simulasi yang dibuat oleh Prof. Adrianus dan teman-teman kan harus diselesaikan, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Iya, dia diselesaikan dalam pengertian bahwa ya silahkan saja proses hukum terhadap BG sebagai individu itu berlaku. Sehingga Kapolri yang baru itu yang harus mendinginkan institusi kan begitu. Karena begini, harus dipahami juga di institusi kepolisian juga kan gara-gara kasus ini kan terjadi juga friksi, terjadi juga pengelompokan kan. Jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C dan lain sebagainya. Nah, justru yang bacaan saya yang dicari adalah kira-kira calon Kapolri yang kuat relatif tapi tidak terlalu ikut dalam pengelompokan friksi-friksi seperti itu. Nah, saya tidak tahu kan, saya kira Prof. Adrianus yang lebih paham ya kira-kira sosok siapa itu kan. Tetapi intinya adalah ya kita harus berani melangkah dengan segala resikonya, dan kalau kita memang komit terhadap pemberantasan korupsi, ya siapapun yang kemudian terlibat ya harus diproses. Tetapi kemudian hal yang sama berlaku dan adil juga kepada KPK. Misalnya, kalau hari-hari belakangan ini kemudian ramai orang bicara mengenai Abraham Samad misalnya, ya mestinya komite etik itu berjalan. Tapi unfortunately, sayangnya pengaduan itu tidak disampaikan pada KPK, malah dikriminalisasi, diadukan ke Barreskrim. Padahal core dari kejadian itu adalah lebih banyak ya, muatannya lebih banyak pada pelanggaran kode etiknya, kan begitu. Bertemu dengan tokoh politik dan lain sebagainya, termasuk menjanjikan dan lain sebagainya, itu core bisnis utama adalah etik. Dan kalau kita bicara etik, ya hukuman etik itu bisa suruh berhenti kok, ya kan, bisa suruh mundur sesungguhnya. Ini ujian juga bagi KPK untuk menunjukkan independensinya, bagaimana dia menjaga etika sebagai komisioner KPK. Mengenai Bambang Wijoyanto misalnya, ya silahkan saja proses dilanjutkan ya. Siapa tahu nanti ketika Kapolri baru itu jalan, dia melihat ini prosesnya nggak benar ini, lalu dia SP3-kan, bukan karena desakan, tapi memang dia melihat secara objektif itu tidak ada no case, kira-kira begitu. Mas Refli, sebelum kita bicara tentang nama Kapolri yang baru yang bisa saja kemudian diusulkan oleh Kompolnas, tapi begini, ada sebagian kalangan pengamat hukum tata negara juga mengatakan tidak ada salahnya dilantik saja Pak BG, tapi kemudian diberhentikan. Ya, itu jebakan Batman saya katakan. Bagaimana penjelasannya di situ? Jadi begini, pasal 11 ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ya, itu menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu disetujui oleh DPR. Kemudian pasal 11 ayat 2 itu begitu ya, 1 dan 2 itu kurang lebih sama. 11 ayat 5-nya mengatakan dalam keadaan mendesak, itu yang namanya Kapolri itu bisa diberhentikan sementara. Ya, kita menyebutnya nonaktif, lalu ditunjuk PLT, lalu kemudian dimintakan persetujuan DPR. Nah, kita ikuti skenario mengangkat
melantik Komjen Budi Gunawan, lalu kemudian diberhentikan sementara ya, dinonaktifkan. Alasannya apa? Karena pasal 11 ayat 5 mengatakan kondisi yang bisa memungkinkan seorang itu dinonaktifkan itu adalah karena dia melanggar sumpah jabatan dan kemudian melakukan tindakan yang membahayakan negara. Nah, 2 itu kan tidak masuk, ya kan? Menjadi tersangka itu kan pasti tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, tetapi kemudian tapi kan bisa anggap saja bahwa kondisi sebagai tersangka mendesak. Oke, kita berdebat di sana, hukumnya selesai. Tapi politiknya selesai atau tidak? Kalau misalnya nanti kemudian tiba-tiba DPR, ya kan, tidak menyetujui pemberhentian sementara itu, maka kemudian tersangka tetap menjadi Kapolri. Itu satu. Bagaimana kalau kemudian DPR menyetujui? Kalau DPR menyetujui, maka sesungguhnya Komjen Budi Gunawan bisa mengajukan PT-UN. Ya, jadi Kepres yang memberhentikan sementara itu dipetunkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang, kan kira-kira begitu. Nah, maka kemudian tidak selesai masalahnya, muter-muter di sana juga. Gitu. Kalau saya punya pendekatan begini, walaupun cuma sehari, tapi Polri akan punya Kapolri yang tersangka. Ya, jadi bayangkan secara sejarah itu akan jelek sekali kan begitu. Itu yang nggak terbayangkan. Dan ketika dia mengambil sumpah itu yang nggak enak, ya kan? Sumpah itu kan biasanya melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Atau kalau pegawai negeri tidak menerima ini, tidak menerima itu dan lain sebagainya. Nah, at the same time dia kemudian dalam status tersangka, sama seperti Hamid Binti, ya. Kalau Hamid Binti itu kalau kita lihat dari tata negaranya, itu justru itu lebih berhak untuk dilantik karena dia elected by the people, dipilih oleh rakyat. Presiden sesungguhnya tidak punya subjektivitas yang lebih besar untuk tidak melantik. Tapi itu pun dilakukan. Akhirnya tidak dilantik. Karena kenapa? Karena dalam status tersangka ketika dia bersumpah untuk menjalankan undang-undang seluruh-seluruhnya, ya muncul ironi. Dia sudah membenggokkan peraturan, kira-kira begitu dalam status sebagai tersangka. Memang azas praduga tak bersalah, tetapi status tersangkanya itu adalah fakta, fakta hukum yang kemudian belum dianulir oleh sebuah proses peradilan begitu. Prof, kalau gitu perlu nih Kompolnas mulai mencari-cari nama-nama baru? Ya itu bagus itu. Cari orang yang relatif nggak masalah. Udah mulai bisik-bisik ya? Ya pada waktu kami bertemu dengan beliau minggu lalu, ya memang sebagian besar perhatian tersita untuk soal Pak BG ini, gitu ya. Namun tetap ada semacam contingency plan lah. Andaikan saja ini selesai, maka apa yang dilakukan? Apakah kita akan mencari dari kalangan komjen yang ada, ya, atau kita mencoba untuk misalnya mencari yang lebih muda, bintang 2 begitu. Kami memakai pendekatan konservatif juga lah begitu ya. Karena juga kalau masuk ke bintang 2 nanti kemudian kita ketemu dengan rimba raya, pilihannya banyak sekali, padahal jobnya cuma satu begitu ya. Maka kami bertahan sajalah begitu untuk mengusulkan, bukan mengusulkan ya. Jadi begini, dari lima nama yang kami dorong pada waktu awalnya itu kan oke lah, Pak BG sudah keluar. Mungkin juga maaf kata Pak Soehardi juga mungkin sudah tidak lagi dalam orbit begitu ya. Maka masih ada 3 nama. Tapi kan masih tetap punya kans dong beliau walaupun sudah di Lemhanas. Tentu. 3 nama dan ada Pak Budi Waseso. Maksudnya kami misalnya memakai pendekatan sebaiknya seorang calon Kapolri itu juga berada di eselon 1. Nah, pada saat Pak Soehardi itu sekarang ini nampaknya beliau belum menjadi sekretaris utama di Lemhanas. Artinya kriteria belum eselon 1 itu menjadi kena pada beliau. Makanya mungkin kami tetap aja pada 3, masuk Pak Budi Waseso ketika dia nanti menjabat komjen, memiliki pangkat komjen, maka dia menjadi eligible untuk kemudian dipilih oleh presiden, begitu. Nah, jadi kita memakai pendekatan yang konservatif lah, ketimbang misalnya membuka lagi ranah ya, sehingga lalu yang kami khawatirkan adalah kepentingan kan. Jadi banyak orang terutama di Polri yang sudah mulai ya sudahlah kita terima saja siapapun. Tapi begitu kemudian kita mulai buka lagi netnya atau jaringnya, maka mulai lagi muncul interest ya. Dan begitu sudah interest terbentuk, nah gerbong kembali lagi terbentuk begitu ya. Gerbong yang tadinya potensial menjadi aktual lagi. Nah kalau cuma kemudian lalu mereka cuma tidak saling ngomong gitu nggak masalah. Tapi begitu kemudian sudah mulai saling potong dalam rangka operasi, saling Wakapolrinya nggak tahu ketika Kabar Reskrimnya membuat satu tindakan kan jadi nggak enak kan dilihat oleh orang luar. Makanya kami memilih untuk pertama menunggu sinyal dari presiden, yang kedua adalah kalaupun ada sinyal itu biarlah dari yang sudah ada saja begitu. Iya, ada beberapa sinyal yang mengatakan bahwa memang ada semacam friksi-friksi yang sangat tajam di internal kepolisian. Apa kemudian tadi juga sempat disebutkan oleh Bung Refli, itu juga mengkonfirmasi sebetulnya memang
ada konflik of interest di antara mereka sendiri? Ya yang paling kelihatan adalah berbasis pada angkatan, ya, 82, 83 dan seterusnya begitu. Namun dalam perjalanan waktu juga angkatan ini kemudian ada lagi criss-cross-nya, ya, berbasis pada misalnya pada fungsi. Mereka-mereka yang aktif di reserse, kemudian lalu memiliki satu ngeblok dengan yang mereka yang merupakan komunitas intelijen, gitu ya. Ada lagi yang komunitas Brimob, ya, itu adalah satu kelompok yang lain lagi. Dan yang ke depan adalah ada lagi mereka-mereka yang misalnya saja sudah lulus Sespimti, ada yang tidak, itu juga ngeblok lagi gitu ya. Nah, dan repotnya adalah bahwa karena mereka ini masing-masing memiliki atau memegang kewenangan, maka itu bisa jadi bola liar tuh, ya, jebakan Batman tuh, ya, karena tadi setiap kali misalnya seorang Kapolda, ya, kemudian bisa dipotong oleh Direskrim di bawah karena tidak cocok satu sama lain. Nah, yang begini-begini ini kami mensinyalir bisa saja terjadi, dan untuk itu maka harmoni memang penting. Nah, kami juga mendapat kesan bahwa ini 20 hari memang udah lelah, ya, lelah dan tidak moving, ya. Nah, kita bicara mengenai bahwa Polri pada waktu dekat juga akan punya agenda-agenda Kamtipmas, dan ketika kemudian tidak ada Wakapolri yang cukup tough untuk membuat satu operasi kepolisian yang besar, maka memang kita akan lihat performa kepolisian yang juga ujung-ujungnya menimbulkan citra, menimbulkan ketidakpuasan yang meningkat juga, gitu ya. Nah, untuk itu memang ada harapan untuk supaya semuanya segera berakhir. Makanya kami pun sebagai komisi ya lebih memilih langkah konservatif lah. Misalnya saja ketika misalnya Presiden hendak memilih langsung, ya monggo lah, demi supaya kemudian kita segera bisa moving ke isu yang lain. Gitu. Silahkan Presiden memilih langsung tanpa melibatkan Kompolnas. Ya, minimal kami kan sudah kasih nama kan, sudah kasih nama dan beberapa pertimbangan kepada beliau. Tapi kan itu sebetulnya sudah di-trace belum sih nama-nama yang sempat sudah dikasihkan kepada Presiden? Ya, asumsi kami adalah bahwa kami memakai pendekatan data-data publik dan juga data-data yang kami kejar sendiri, ya. Dari exposure kami yang intens dengan kepolisian, itu kami punya beberapa data yang memang tidak bisa untuk publik, ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai data KPK yang itu kan bukan data yang untuk publik, ya. Nah, itu belum kami lakukan. Yang kedua juga pada waktu yang kemarin itu kami belum sempat untuk membuat satu tatap muka guna mengetahui apa sih yang mau dikerjakan, karena kita kan nggak boleh memberikan cek kosong, ya, kepada seorang pemimpin, apalagi pemimpin strategik seperti Kapolri. Harus juga kita tahu apa sih yang dia mau kerjakan pada bulan pertama, pada tahun pertama dan seterusnya. Itu sebelum sempat kami lakukan. Jadi artinya apa yang nama-nama itu adalah the best from the worst dari sisi kemampuan kami, begitu. Jadi memang belum sempat melakukan trace yang lebih mendalam, ya, kepada nama-nama ini. Namun kami tidak berekspektasi bahwa kalaupun nanti ada sinyal untuk kami memilih lagi, itu lalu kemudian kami akan melakukan dengan secara sempurna. Karena tadi nampaknya kita ingin segera mengakhiri perdebatan ini. Atau jangan sampai di BG2 kan, ya, nama-nama yang nanti kita diskusikan lagi. Bagaimana kemudian ketika Presiden Jokowi kembali menunda, paling tidak butuh waktu 1 minggu lagi, ya, karena Presiden akan berkunjung ke luar negeri. Nanti kita diskusikan, tapi terlebih dahulu kita harus mengikuti info terkini, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Dialog TVRI.